Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Mantan kepala kampung di Berau menjadi tersangka korupsi setelah memperjualbelikan aset desa berupa mata air gunung. Kesadaran membuang sampah pada tempatnya di Jalan Ade Irma Sungai Pinang, Samarinda masih rendah. Pasca Natal, harga daging ayam di Pasar Segiri, Samarinda anjlok hingga Rp58.000 per ekor. Burhanuddin Mide, mantan kepala kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaleung, Kabupaten Berau ini ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Berau. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dana pembayaran rekening air sejak tahun 2017 hingga 2021. Dari ulahnya tersebut, negara dirugikan hingga Rp776 juta. Kapolres Berau menyatakan modus korupsi yang dilakukan tersangka yakni dengan mengalihkan pembayaran tagihan air ke rekening pribadi. Bersama tersangka disita sejumlah barang bukti berupa bukti tagihan air yang dibayar warga. Berdasarkan hasil dari BPKP telah merugikan negara sebesar Rp776.860.000 yang dilakukan oleh tersangka yaitu saudara BM selama yang bersangkutan menjabat sebagai kepala kampung Pilanjau selama 5 tahun. Adapun modusnya adalah menjual aset desa yang berupa air yang sudah terdapat dalam aset kode inventaris desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yaitu ke rekening kas kampung, namun oleh yang bersangkutan dilakukan berbeda, yaitu yang bersangkutan ditampung langsung ke rekening yang bersangkutan selama kurun waktu 5 tahun. Akibat ulahnya tersebut, tersangka dijerat Undang-Undang Korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Polisi masih mendalami perkara ini karena diduga melibatkan pihak lain. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Oh iya kah? Pemerintah Kota Balikpapan memastikan galian C di RT 15 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Kota dikerjakan secara ilegal. Status ini diungkap Wali Kota usai mediasi antara warga dan pemilik lahan galian C. Saat ini aktivitas galian C sepenuhnya sudah terhenti. Meski begitu, penyelidikan perkara masih berlanjut. Wali Kota Balikpapan menegaskan perkara ini berpotensi diproses secara hukum. Saat ini, penanganan masih dilakukan Pemkot terkait administrasi badan usaha dan lain-lain. Adanya aduan warga Pak terkait adanya galian C Pak di eksekutif. Oh iya, proses kan? Sudah dari proses tuh. Artinya kalau tidak, sekarang kan udah di stop ini karena tidak memiliki izin kan. Nah, kita proses lah secara administrasi, kita proses. Kalau masalah hukum ya prosesnya di masalah kepolisian. Pemilik dan pengembangnya sudah dipanggil? Sudah dipanggil, dikoordinasikan. Benar kita. Kalau tuh ada pidananya kita serahkan ke kepolisian. Kita kan udah stop tuh kan. Rencana pemindahan alat berat kerja galian C mendapat perlawanan dari warga. Mereka menentang karena berpotensi menghilangkan barang bukti di lokasi galian. Itu alat beratnya itu menggerus lahan kami gitu loh.
menggerus lahan kami sehingga kami longsor, ya kan, bangunan rumah ibu saya retak. Nah itu dia jelas itu sebagai alat bukti, alat beratnya itu. Oke. Berarti dari pihak masyarakat menolak untuk dikeluarkan? Oh, menolak, jelas menolak itu, menolak. Dalam pertemuan antara warga dan pemilik usaha yang difasilitasi Pemkot Balikpapan diwarnai ketegangan. Warga tetap mendesak agar pemilik usaha memberi ganti rugi karena akibat galian C tersebut warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka khawatir terjadi pergeseran tanah. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Brau Minggu malam dikerahkan untuk menangkap buaya yang muncul di permukiman Jalan Pulau Sambit, Gang Famili Tanjung Redep. Penangkapan buaya di Batu Miang. Penangkapan predator ganas yang memangsa kucing ini dilakukan dengan menggunakan jerat. Saat memburu buaya tersebut, petugas harus berhati-hati karena lokasi munculnya buaya liar tersebut digenangi air pasang. Goyang terus. Goyang. Di situ ada kopak itu. Kami coba menangkap dengan tali jerat karena dia sudah makan kucing, tapi dia tenggelam lagi. Nah kita tunggu dan kita masih mencoba nih untuk menangkap buaya tersebut. Pokoknya kami berusaha untuk mengamankan rumah warga di sini. Ada kira-kira kalau tadi itu besar nggak bang buayanya bang? Ya cukup lumayan besar. Yang dimangsa kucing bang ya? Iya, yang dimangsa tadi seekor kucing hitam besar. Warga meminta bantuan kepada damkar karena khawatir buaya tersebut akan berkeliaran di permukiman. Ya khawatir karena buaya ini kan binatang buas, dan juga kondisi banjir kita takutkan buaya itu lebih naik lagi ke jalan setapak kita ini. Yang kita takutkan selain dari binatang yang dimakannya, takutnya dia masih lapar gitu. Pak, melihat kondisi seperti ini Pak, tadi itu melihatnya itu siapa yang pertama kali melihat sampai bisa tahu kalau itu buaya Pak? Oh, tadi ada teriakan-teriakan dari ibu-ibu di depan, terus kita lihat lebih kurang setengah jam dari teriakan-teriakan itu kita senter muncul kepalanya. Nah, lagi makan kucing. Perburuan buaya ini masih dilakukan petugas bersama warga. Mereka berharap penangkapan ini segera membuahkan hasil agar mereka tidak lagi resah dan cemas. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Mantan kepala kampung di Brau menjadi tersangka korupsi setelah memperjualbelikan aset desa berupa mata air gunung. Kesadaran membuang sampah pada tempatnya di Jalan Ade Irma Sungai Pinang, Samarinda masih rendah. Pasca Natal, harga daging ayam di Pasar Segiri, Samarinda anjlok hingga Rp58.000 per ekor. Material bangunan berupa balok kayu ulin dan atap seng ini disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada korban bencana alam di Samarinda. Bantuan diberikan untuk memudahkan para korban memperbaiki rumahnya yang rusak tertimpa longsor.
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Samarinda, Irfan menyatakan penyaluran bantuan material itu mulai dilakukan tahun 2022. Sampai saat ini, sudah 10 keluarga yang diberikan bantuan berupa material bangunan. Kalau dikali 40 ini mahal loh Pak Jokowi, tahu sendiri kan? Iya, Nah, ini Pak. Lawas ada wawancara jadi gugup nih. Ini kita baru berjalan pada tahun ini. Kebetulan kemarin setelah ada pengukuhan tinggi Tupasna oleh Bapak Wali Kota, kita langsung action. Jadi ada 10 penerima bahan bangunan ini terkait dengan bencana tanah longsor. Sudah kita lakukan penyalurannya, juga penetapannya sudah oleh Wali Kota. Kemudian apa saja yang diberikan dari bahan bangunan itu? Ada 5 item bahan material bangunan itu berupa kayu ulin, kemudian semen, batu gunung, pasir, seng, Itu dan ya? Kemudian daerah mana saja yang terbanyak atau terdampak longsor ini yang diberikan bantuan? yang banyak justru daerah kota itu, di daerah Milono, Swadaya itu kan memang banyak bukit-bukit. Salah satu warga yang menerima bantuan adalah korban longsor pada 13 September 2022 yang menyebabkan seorang penjaga rumah tewas tertimbun longsor. Pemilik rumah bernama Togu Sianipar menyatakan perbaikan rumah akan segera dilakukan setelah materialnya mencukupi. Nah ini rencananya Pak, karena ini masih bertahap, masih bahan bantuannya masih ulin sama seng masih datang, nanti tunggu datang semua baru kita bangun gitu rencana. Warga berharap kejadian longsor hingga menimbulkan korban jiwa tidak terulang kembali. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Luar biasa, jadi sekarang kita bicara bukan hanya lagi sekedar datang, foto-foto, ambil data, enggak, kita langsung kita bisa bantu. lagi. Ambulans inilah yang diberikan Dinas Kesehatan kepada 8 puskesmas se-Kabupaten Berau. Penerima bantuan meliputi Puskesmas Tubaan, Batu Putih, Talisayan, Biatan Lempake, Maratua, Merapun, Longboy, dan Puskesmas Kampung Longlaai. Kepala Puskesmas Longboy Kecamatan Kelai, Petrus Manua menyatakan bantuan ambulans ini sudah 5 tahun dinanti. Sebelum menerima ambulans, pasien dari puskesmas yang akan dirujuk ke rumah sakit terpaksa diangkut menggunakan mobil bak terbuka atau minibus dengan sistem pinjam atau sewa. Siap. Sangat-sangat terima kasih karena sudah bisa diadakan. Oke. Selama ini untuk mengangkut pasien dari puskesmas pakai apa, Pak? Kita biasanya pakai mobil dari kampung atau mobil perusahaan, tapi itu sangat sulit. Tapi ya sekarang kita sewa untuk travel, mobil pasien ataupun kegiatan luar gedung puskesmas. Berapa lama, Pak, untuk penantian ambulan ini, Pak? Kurang lebih 4-5 tahun. 5 tahun puskesmas di sana tidak memiliki ambulan, Pak, ya? Di 2017 ini baru terrealisasi di 2022. Pemkab Berau meminta agar mobil ambulans tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi petugas puskesmas atau untuk angkutan selain pasien. Harapannya adalah ketika ambulan itu tersebar ke kampung-kampung, artinya kebutuhan kampung terkait dengan ambulans untuk orang sakit atau orang meninggal itu dapat terpenuhi. Mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, dijaga, dirawat, agar supaya ambulan kita yang ada di kampung bisa terus stage, terus standby dapat melayani masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang melayani.
Melengkapi bantuannya, Dinas Kesehatan menyalurkan bantuan mobil jenazah dan mobil bak terbuka untuk difungsikan sebagai angkutan peralatan fogging atau pengasapan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. Pemandangan di Jalan Ade Irma Suryani, Sungai Pinang, Samarinda menjadi tidak menarik akibat tumpukan sampah yang dibuang di bahu jalan. Padahal tak jauh dari lokasi tumpukan sampah ini sudah disiapkan bak sampah yang setiap hari diangkut oleh petugas kebersihan. Warga yang tertangkap basah membuang sampah saat siang hari tidak banyak memberi alasan. Dia hanya menyatakan sudah terbiasa membuang sampah siang hari. Oh ini warung ya? Warung ya? Iya, warung. Warung. Tapi pada dasarnya tahu Bang, jadwal pembuangan itu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu. Itu sudah ada, itu karungnya kan sudah ada. Memang udah biasa Bang di sini Bang ya? Ya memang udah Sudah biasa Bang? Udah biasa. Oke. Petugas kebersihan menyatakan sudah berulang kali mengingatkan warga agar tidak membuang sampah pada siang hari. Hanya saja imbauan tersebut oleh sebagian warga tidak ditanggapi. Itu warganya itu kesadarannya tidak ada sama sekali. Berarti ini yang buang di sini bukan aja masyarakat sini Pak ya? Oh, dari jauh-jauh sana, kadang-kadang dari tepian sana tuh buangnya di sini. Buangnya di sini? Iya. Iya. Pak, aturan mainnya sebenarnya buang sampah jam berapa Pak? Semua tempat. Harusnya sebaiknya. Sebenarnya dari pemerintah itu jelas, dari jam 6 ke jam 6. Jam 6 ke jam 6. Iya. Oh iya. Tapi banyak aja yang buang di luar jam itu ya, kayak siang-siang begini. Saya di sini mau berkelahi aja lagi enggak. Cuman kalau kita ini sudah mengedukasi masyarakat itu supaya membuangnya di tempatnya itu, tapi memang kesadarannya susah. Tidak ada kesadarannya masyarakat itu. Siap. Meski sejumlah warga masih melanggar, namun petugas masih terus mengingatkan agar sampah dibuang jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Petugas juga meminta agar sampah dibuang di bak yang sudah disiapkan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Mantan kepala kampung di Brau menjadi tersangka korupsi setelah memperjualbelikan aset desa berupa mata air gunung. Kesadaran membuang sampah pada tempatnya di Jalan Ade Irma Sungai Pinang, Samarinda masih rendah. Pasca Natal, harga daging ayam di Pasar Segiri, Samarinda anjlok hingga Rp58.000 per ekor. Pasca Natal, harga daging ayam di Pasar Segiri, Samarinda mengalami penurunan. Ayam yang sebelumnya dijual dengan harga Rp65.000 menjadi Rp58.000 per ekor. Harga jual tersebut diturunkan karena angka penjualannya menyusut. Para penjual ini tidak bisa berbuat apapun kecuali tetap mengikuti harga dari distributor. Meski begitu, mereka tetap berharap harganya stabil agar daya beli warga meningkat.
tahun baru nih? Ini normal aja mas. Normal aja ya. Harga sekarang berapa? Untuk sekarang ini ayam 2 kiloan bisa 58. 58. Ya. Kalau sebelumnya? Sebelumnya 65. Sebelumnya malah 65? Iya 65. Berarti ini malah turun? Ini malah turun sedikit. Kalau peminat sendiri? Kalau peminat sih kurang mas ini. Malah kurang peminat? Iya. Oh. Makanya ayam turun lagi. Kemarin itu kan peminat banyak, naik lagi. Naik lagi? Iya. Ini turun lagi? Iya. Sebelum Natal? Sebelum Natal naik, ya sebelum Natal ini baru aja turun sih mas. Oh berapa ini turun ya? Iya baru aja ini. Kemudian untuk harapannya tahun baru gimana nih? Ya mudah-mudahan ayam murah lah. Murah ya? Ya pembelinya banyak. Pembelinya banyak. Penurunan harga dari Rp65.000 menjadi Rp58.000 per ekor tidak membuat pembeli gembira. Mereka menilai penurunan tersebut hanya mengembalikan ke harga awal sebelum terjadi kenaikan. Beli ayam. Beli ayam. Berapa harga ayam sekarang, Bu? 58 tali yang besar. 58 yang besar ya? Ini menurut Ibu ada kenaikan atau stabil? Ya kalau untuk yang besar stabil aja sih. Stabil aja Bu ya? Bu, sepengetahuan Ibu kalau menjelang akhir tahun Bu ya, harga ayam gimana Bu? Sepengetahuan Ibu aja. Kalau harga ayam tetap aja sih. Tetap aja biasanya ya? Ini untuk keperluan apa nih Bu? Untuk keperluan haulan. Haulan ya? Jelang pergantian tahun, pembeli dan penjual berharap agar harga kebutuhan pokok di Pasar Segiri tidak naik agar transaksi tetap ramai. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perayaan pergantian tahun di Balikpapan dipastikan akan lebih meriah dibanding tahun sebelumnya karena penyebaran COVID-19 sudah tidak lagi meluas. Bahkan kota ini sudah masuk level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Meski situasinya lebih aman, namun Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud mengimbau warganya agar tidak merayakan malam pergantian tahun secara berlebihan. Peringatan ini diberikan agar wabah COVID-19 yang sudah banyak memakan korban jiwa ini tidak lagi meluas akibat kelalaian bersama. Artinya level 1 kan nggak boleh ada perkumpulan yang mengumpul banyak orang. Jadi masih ada pembatasan-pembatasan. Tetap dibuka kalau ya dibuka bukan berarti untuk buka-bukaan. Ya boleh tapi kan tetap melalui protokol kesehatan, melalui PPKM level 1 itu yang kita kesepakati bersama dengan pemerintah. Ya, selama ini kan udah diawasin terus. Kalau ngumpul-ngumpul banyak kita usirin ya. Tapi kan nggak selama ini kan. Warga Balikpapan itu taat setahu saya. Tapi Pak mengingatkan sudah 2 tahun terakhir tidak ada acara tuh 2 tahun merdeka. Ada antisipasi bilang ada. Untuk berarti kita ngikutin nih kemarin selawatan. Nah, untuk malam tahun baru. Oh tahun barunya. Ya artinya ada tapi kan jangan terlalu meriah dan termasuk menggunakan kembang api apalagi di daerah lapangan Merdeka itu kan objek vital di sana. Pada pergantian tahun, kawasan-kawasan yang diprediksi akan dipadati pengunjung seperti Dom, Lapangan Merdeka, dan pusat perbelanjaan. Kawasan-kawasan ini akan disiagakan petugas gabungan agar perayaan berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pasar rakyat di Jalan Panglima M. Nur, Samarinda Utara ini akan segera dimanfaatkan pedagang. Pasar ini didirikan untuk menggantikan Pasar Dayak yang dibongkar oleh Pemkot beberapa waktu lalu. Sesuai rencana, pasar ini sudah dimanfaatkan pada akhir tahun 2022. Namun Senin siang masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dilengkapi, berupa saluran pembuangan air, lampu penerang jalan, dan akses jalan. Pemkot Samarinda meyakini kekurangan ini akan selesai pertengahan tahun 2023. Tadi saya tinjau untuk melihat langsung apa saja kekurangan. Nah,
Masih ada satu kekurangan yakni IPAL, akan kita bangun di awal tahun ini supaya air yang ke drainase itu sudah relatif bersih. Tapi tidak apa-apa, sambil peresmian nanti dilakukan, kemungkinan juga sebelum pertengahan tahun IPAL-nya juga sudah selesai dengan pemagaran apa segala macam. Juga tadi masih ada satu, kalau bisa ada akses jalan yang lebih pendek dari jalan umum. Nah, saya minta tadi Pak Camat, Dinas Pasar untuk melakukan pembicaraan dengan pemilik lahan. Pedagang yang akan menempati pasar ini akan diberi kemudahan yakni sewa petak yang terjangkau. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.